Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Clostridium difficile infections. Berikut merupakan identitas anggota kelompok SGDB 3 yang berjumlah 13 orang. Baik, perkenalkan saya Ninggoman Fairagia Usasmi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terkait student project yang telah kami kerjakan tentang infeksi Clostridium difficile. Nah, Clostridium difficile merupakan salah satu jenis bakteri yang mampu menyebabkan penyakit dari tingkat ringan hingga berbahaya. Clostridium difficile ini sudah dikenal lebih dari 30 tahun sebagai bakteri anaerob penghasil racun yang dapat membahayakan saluran pencernaan pada manusia. Bakteri ini merupakan salah satu jenis bakteri gram positif yang umumnya ditemukan pada tanah, permukaan rumah sakit atau nosokomial, kotoran manusia dan hewan, air, serta udara yang dapat membentuk spora dan menghasilkan toksik atau racun. Nah, Clostridium difficile sendiri ditemukan sebagai suatu mikroorganisme pada tahun 1935 oleh Hall dan Ottole yang mencatatnya sebagai komponen mikrobiota pada tinja normal bayi baru lahir. Nah, awalnya bakteri ini dinamakan sebagai Bacillus difficile yang kemudian tahun-tahun berikutnya dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terbukti mikroorganisme ini menghasilkan racun yang sangat kuat. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Seugendo pada tahun 2017, menunjukkan bahwa tingkat prevalensi pembawa Clostridium difficile paling tinggi terjadi di daerah Jerman dan Indonesia. Dibandingkan dengan dua lokasi lain yang ada di Afrika, Clostridium difficile ini adalah jenis bakteri patogen yang dapat menyebabkan berbagai gambaran klinis dari penyakit tanpa gejala sampai menyebabkan diare yang dapat sembuh sendirinya, dan jika tidak diobati dapat menyebabkan megakolon toksik serta kolitis fulminan. Beberapa gejala umum yang disebabkan oleh infeksi dari Clostridium difficile ini antara lain diare encer, kram perut, dehidrasi, demam, mual, dan adanya darah atau nanah di tinja. Faktor risiko dari infeksi Clostridium difficile ini dimulai dari pasien dengan paparan antibiotik tinggi serta pasien yang lanjut usia. Penularannya dapat melalui fekal oral, kontaminasi dari lingkungan, serta penularan melalui tangan atau benda yang sebelumnya sudah terpapar dari Clostridium difficile. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Regina Farapitopulo dengan 3 digit NIM terakhir 056. Untuk rumusan yang pertama adalah apakah pengertian dan karakteristik dari Clostridium difficile. Yang kedua, bagaimana penyebaran infeksi Clostridium difficile. Yang ketiga, apa saja komplikasi gejala yang timbul akibat infeksi Clostridium difficile. Yang keempat, apa saja metode yang digunakan untuk pemeriksaan klinis infeksi Clostridium difficile. Yang kelima, bagaimana penanganan yang dapat dilakukan untuk infeksi Clostridium difficile. Yang keenam, apa saja tindakan pengobatan untuk mencegah infeksi Clostridium difficile. Untuk tujuan, yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan karakteristik dari Clostridium difficile. Yang kedua, untuk mengetahui penyebaran infeksi Clostridium difficile. Yang ketiga, untuk mengetahui gejala yang dapat timbul dari infeksi Clostridium difficile. Yang keempat, untuk mengetahui metode-metode yang digunakan dalam pemeriksaan klinis infeksi Clostridium difficile. Yang kelima, untuk mengetahui penanganan yang tepat terhadap infeksi Clostridium difficile. Yang keenam, untuk mengetahui pencegahan yang dapat dilakukan terhadap infeksi Clostridium difficile. Berikutnya manfaat. Diharapkan penulisan student project ini dapat membantu pemahaman penulis terkait dengan definisi, epidemiologi, gejala, penanganan, pemeriksaan, serta pencegahan terkait infeksi Clostridium difficile. Manfaat bagi pembaca. Diharapkan penulisan student project ini dapat membantu pemahaman pembaca terkait dengan definisi, epidemiologi, gejala, penanganan, pemeriksaan, serta pencegahan terkait infeksi Clostridium difficile. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Nah, terkait dari definisi, Clostridium difficile merupakan salah satu jenis bakteri gram positif yang umumnya ditemukan pada tanah, permukaan rumah sakit atau nosokomial, kotoran manusia dan hewan, air, serta udara. Pada suhu 37 derajat Celcius, bakteri ini dapat bertumbuh secara optimal. Berkaitan dengan cara penularannya, penyakit yang disebabkan oleh organisme tersebut dapat menular melalui jalur fez oral. Karakteristik yang dimiliki oleh Clostridium difficile diantaranya adalah berbentuk batang, anaerobik obligat, dan pembentuk spora yang memproduksi toksin.
Nah, Clostridium difficile merupakan dua jenis toksin yang memiliki peran dalam kaitannya dengan patogenesis penyakit, yakni toksin A dan toksin B. Kedua toksin tersebut memiliki sifat enterotoksin dan sitosin. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Arsuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan terkait lapisan S yang dimiliki oleh Clostridium difficile. Clostridium difficile memiliki susunan protein parakristalin pada permukaan selnya yang disebut dengan lapisan S. Lapisan S menjadi target penting dalam menemukan antimikrobia efektif untuk melawan bakteri ini. Lapisan S pada Clostridium difficile bersifat heterodimer yang dibentuk oleh protein lapisan S dengan molekul berat dan tinggi, yakni LMWSLP dan HMWSLP yang sebelumnya dikenal dengan nama P36 dan P47. Di sini kami telah menampilkan gambar terkait lapisan S pada Clostridium difficile. Pada bagian paling bawah berwarna biru keunguan merupakan lapisan ganda lipid atau lipid bilayer dengan peptidoglikan berwarna jingga. Di atasnya terdapat lapisan berwarna ungu, yakni HMWSLP yang terbentuk dari 3 domain pengikat dinding sel. Daerah atau lapisan yang paling atas, bagian besar adalah LMWSLP yang ditunjukkan dengan warna hijau. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan topik 2.2 yaitu epidemiologi infeksi Clostridium difficile. Nah, apa sih Clostridium difficile itu? Clostridium difficile adalah bakteri pembentuk spora yang menyebabkan infeksi yang terjadi di usus dan bisa mengancam jiwa pada manusia. Berdasarkan dampaknya terhadap sistem kesehatan, Clostridium difficile telah diprioritaskan sebagai patogen kelompok prioritas tertinggi untuk penelitian epidemiologi. Antibiotik pilihan untuk Clostridium difficile yang pertama yaitu ada vancomycin, yang kedua ada fidakomycin, yang ketiga yaitu ada metronidazole. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Jadi, berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan, Clostridium difficile telah menjadi kelompok patogen prioritas tertinggi dalam penelitian epidemiologi. Berdasarkan penelitian Sugono et al., Clostridium difficile prevalensinya paling tinggi terjadi di Jerman dan Indonesia dibandingkan dengan negara Afrika lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi atau persebaran Clostridium difficile cukup tinggi di Indonesia. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Ayu Krisna Isyana Murti dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini, saya akan menjelaskan tentang subbab 2.3, yaitu infeksi Clostridium difficile. Infeksi Clostridium difficile bergantung terhadap interaksi antara bakteri, faktor inang, dan lingkungan. Faktor inang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Clostridium difficile di saluran cerna sehingga terjadi disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal menyebabkan resistensi kolonisasi sehingga Clostridium difficile dapat berkembang di saluran cerna. Nah, infeksi Clostridium difficile juga diakibatkan oleh penularan spora. Pada tinja penderitanya mengalami perubahan kandungan asam empedu sehingga merangsang perkecambahan spora Clostridium difficile secara in vitro. Nah, adapun gejala infeksi Clostridium difficile sangat beragam, berkisar dari diare ringan hingga kolitis fulminan. Nah, gejala infeksi Clostridium difficile ringan yaitu demam ringan, diare disertai dengan adanya mukus dan darah, nyeri bagian abdomen bawah, anoreksia, dan mual. Nah, gejala tersebut umumnya terjadi pada pasien terinfeksi Clostridium difficile setelah 1 bulan terapi antibiotik. Selanjutnya, gejala infeksi Clostridium difficile berat yaitu kolitis fulminan. Gejalanya seperti kegagalan fungsi berbagai organ, toxic megacolon, pseudomembranous colitis, perforasi usus besar, serta sepsis. Adapun komplikasinya yaitu kelumpuhan usus, gagal ginjal, sindrom respon inflamasi sistemik, septikemia, hingga kematian. Perkenalkan, saya Igustia Yuagon Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemeriksaan klinis Clostridium difficile. Saat mengevaluasi pasien dengan dugaan infeksi Clostridium difficile, riwayat pasien harus fokus pada identifikasi obat yang menyebabkan penyakit, seperti antibiotik dan juga ciri-ciri pasien yang berisiko tinggi.
Selain itu, anamnesis harus fokus pada penentuan tingkat keparahan penyakit dan apakah gejala yang timbul merupakan gejala infeksi awal atau infeksi berulang. Klasifikasi tingkat keparahan penyakit sangat penting dalam perawatan pasien karena akan menentukan pengobatan awal. Pada pemeriksaan fisik, pasien dengan kolitis ringan sampai sedang secara hemodinamik akan normal dan juga stabil. Pasien-pasien ini mungkin mengalami demam dan biasanya datang dengan rasa tidak nyaman dan kram perut, serta diare yang mengandung lendir dan juga darah samar. Penderita kolitis ringan sampai sedang tidak menunjukkan gejala hematosesia atau melena, dan juga tidak boleh menunjukkan adanya tanda-tanda nyeri tekan atau peritonitis. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina dengan 3 digit NIM terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan klinis dari Clostridium difficile. Jadi pemeriksaan laboratorium infeksi Clostridium difficile dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, uji deteksi produk dari Clostridium difficile. Yang kedua, kultur untuk deteksi Clostridium difficile penghasil toksin. Yang ketiga, amplifikasi asam nukleat. Jadi baku emas diagnosis infeksi Clostridium difficile ialah kultur toksigenik. Tahapan dalam mengkulturnya yang pertama, spesimen feses dilakukan kultur pada media anaerob yang khusus selama 24-48 jam. Dilanjutkan seleksi koloni dan konfirmasi taksonomi menggunakan EIA atau PCR. Lalu, isolat diinkubasi selama 48 jam dan dilanjutkan cell cytotoxicity ACC atau CCA. Metode CCA dilakukan dengan mengambil filtrat atau suspensi feses atau supernatan. Kemudian hasil kultur diinkulasikan ke dalam kultur sel untuk melihat efek sitopatik setelah 24-48 jam. Uji ini memiliki nilai sensitivitas 94% sampai 100% dengan spesifitas 96%, namun kekurangannya ialah pemeriksaan kompleks, durasi lama, dan biaya relatif mahal. Sekian, terima kasih. Untuk pemeriksaan penunjang pada pasien Clostridium difficile dapat dilakukan dengan endoskopi saluran cerna bawah atau dapat ditambah dengan histopatologi untuk mengidentifikasi pseudomembran kolitis. Selain itu, juga dapat dilakukan CT scan abdomen untuk menilai komplikasi seperti kolitis berat, megakolon, atau ileus. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandra Wilasita Supaba Prasetya dan izinkan saya untuk menjelaskan mengenai penanganan infeksi Clostridium difficile. Pengobatan infeksi Clostridium difficile biasanya melibatkan antibiotik dan dalam beberapa kasus terapi lain dapat dipertimbangkan. Antibiotik adalah pengobatan utama dari infeksi Clostridium difficile. Antibiotik yang umum digunakan termasuk vancomycin, vidasomicin, dan metronidazole. Dalam kasus infeksi berulang, pengobatan mungkin melibatkan 1 atau lebih antibiotik, seringkali berbeda dari yang digunakan pada awalnya. Selain itu, terapi berbasis antibiotik dan transplantasi mikrobiota tinja (FMT) terbukti memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk mengobati Clostridium difficile berulang. Dalam kasus yang lebih parah, pembedahan untuk mengangkat bagian usus besar yang sakit mungkin diperlukan jika terdapat komplikasi seperti nyeri hebat, kegagalan organ, megakolon toksik, atau peradangan pada lapisan dinding sekitar area perut. Metronidazole oral digunakan dalam kasus ringan dan vancomycin atau vidasomicin oral untuk kasus sedang hingga berat. Masing-masing diberikan selama 10 hingga 14 hari. Namun, melanjutkan pemberian antibiotik dalam jangka waktu yang lebih lama dapat mengubah mikrobioma secara merugikan sehingga menghambat pemulihan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penanganan infeksi Clostridium difficile. Nah, adapun obat selanjutnya yang bisa digunakan adalah probiotik. Nah, probiotik ini sering digunakan sebagai tambahan dan dikomunikasikan dengan antibiotik untuk mencegah, meringankan, atau mengobati diare yang disebabkan oleh CDI. Nah, karena efek terapi klinisnya yang nyata, kombinasi probiotik dan kombinasi probiotik antibiotik optimal untuk pengobatan CDI ringan dan sedang. Adapun probiotik yang diberikan adalah salah satu contohnya Lactobacillus acidophilus NCFM. Nah, probiotik ini dapat memperpendek durasi awal CDI dan mempercepat penghentian antibiotik. Strategi pengobatan yang umum digunakan untuk infeksi CDI adalah kombinasi probiotik dan antibiotik. Antibiotik membunuh C. difficile dan mengurangi racun, sementara probiotik membantu membangun kembali mikrobiota usus sebagai penghalang pelindung terhadap pembentukan koloni oleh bakteri patogen. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan CDI. Pencegahan CDI dapat dilakukan dengan menggunakan probiotik, dengan menggabungkan probiotik dengan prebiotik, supaya meningkatkan pertumbuhan dan engraft di inang. Bacillus clausi dan Lactobacillus reuteri sekret senyawa yang secara langsung menghambat C. difficile. Selanjutnya, CDI dapat dicegah dengan melalui kebersihan tangan. Kebersihan tangan adalah landasan pencegahan infeksi dengan mengurangi beban biologis yang tersedia untuk penularan silang. Pentingnya kebersihan tangan pada C. difficile diakui konsisten dengan pengurangan resiko organisme resisten obat lain di layanan kesehatan dalam berbagai pedoman, meskipun data yang mendukung efektivitas kebersihan tangan dalam mengurangi tingkat CDI dianggap rendah. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Nimade Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Kesimpulannya, Clostridium difficile merupakan salah satu jenis bakteri gram positif yang umumnya ditemukan pada tanah, rumah sakit, kotoran manusia dan hewan, air, serta udara. Bakteri ini berbentuk batang, anaerobik obligat, dan pembentuk spora yang memproduksi toksin. Clostridium difficile dapat berkembang di saluran cerna dan dapat menular melalui jalur fekal oral, kontaminasi dari lingkungan, serta penularan melalui tangan atau benda yang sebelumnya sudah terpapar. Manifestasi klinis infeksi Clostridium difficile sangat heterogen, berkisar dari keadaan karier tanpa gejala, diare ringan atau sedang, hingga colitis fulminans seperti kegagalan multiorgan, megakolon toksik, colitis pseudomembran, serta sepsis. Pengobatan andalan untuk Clostridium difficile melibatkan antibiotik, dan antibiotik yang umum digunakan yaitu vancomycin, fidasomycin, dan metronidazole. Dalam kasus yang lebih parah, pembedahan mungkin diperlukan, dan terapi lain seperti terapi berbasis antibodi dan transplantasi mikrobiota tinja dapat dipertimbangkan untuk infeksi berulang. Dan untuk mencegah infeksi Clostridium difficile dapat dilakukan dengan mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan ketika kontak dengan penderita. Demikian presentasi student project yang dapat disampaikan oleh SGDB 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sehat untuk kita semua.